Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan. Selamat siang. Jumpa lagi dengan saya Mame Sero. Kawan, di kesempatan siang hari ini saya ingin mengajak kawan untuk membuat makanan atau olahan yang bahan dasarnya adalah kicot kawan. Ini kicotnya udah saya siapkan kemarin hasil obor kita, hasil berburu kita. Dan untuk selanjutnya kita akan mengambil daging kicotnya kawan. Itu sudah mulai kelihatan. Kita akan mengambilnya lalu membersihkannya. Setelah itu baru diolah dengan olahan seperti apa nanti kawan. Yuk kita simak, kita lanjut untuk mengambil dagingnya kawan. Ayo. Nah kawan, untuk langkah selanjutnya kita rebus dulu kicotnya dengan cangkangnya kawan, untuk memisahkan antara daging kicot dan cangkangnya. Nanti nah dia mulai berbusa kawan, kita akan ambil dagingnya saja, yaitu kepalanya kawan. Kalau bagian dalamnya kayaknya nggak perlu sih kawan, kita ambil daging depannya saja biar lebih nikmat. Ini dia bumbu, calon bumbunya ya kawan. Tersedia garam sesuai selera secukupnya kawan. Terus ada bawang putih, bawang merah, kunyit, terus jahe, juga kita kasih merica kawan. Ini sesuai selera Anda, bisa tergantung mericanya selera pedas atau nggak berani pedas kawan, itu tergantung kawan semua. Nah untuk selanjutnya kita akan menghaluskan bumbunya sebagai olesan nanti ketika kita mau bikin satenya kawan. Nah kita haluskan terlebih dahulu bumbunya sambil menunggu daging kicotnya keluar kawan, direbus matang ya, mulai halus kawan bumbunya. Saya yakin kawan semua di rumah bisa membuat daging atau sate dari kicot, karena ini sangat mudah kawan. Oke, sambil menunggu bumbunya halus kita lihat satenya dulu kawan, kicotnya dulu kawan. Nah ini dia kawan, kelihatannya dia udah mulai keluar dagingnya. Bentar lagi kita siapkan untuk pengambilan. Kita matikan dulu apinya. Nah ini daging kicotnya sudah kita persiapkan, sudah kita bersihkan. Kita ambil dagingnya kawan, cuman kepalanya ya ini. Lalu kita persiapkan langkah berikutnya, yaitu tusuk sate. Itu tergantung kawan semua ya, mau dibikin sate ataupun mau digoreng ataupun dimasak yang lain, misalkan seleranya apa itu bisa saja kawan. Tapi kali ini saya ingin mengajak kawan semua untuk membuat sate. Untuk langkah berikutnya kita kasih bumbu beluri bumbu dulu kawan, biar rasanya lebih gurih. Nah kita beluri bumbu, kita ratakan sama dagingnya. Kita ratakan kira-kira kalau sudah rata nah ini kira-kira sudah merata ya kawan. Kita kasih sedikit minyak kawan agar dia nggak gampang gosong kawan. Nah sudah dikasih sedikit minyak, kita kembali ratakan kawan. Setelah itu baru kita lumuri calon sunduk satenya ini pakai bumbu dan pakai minyak kawan, agar lebih mudah ataupun daging yang ketusuk di dalam tusuknya ini akan terasa bumbu juga ya kawan. Nah ya, kita mulai coba tusuk kawan, membuat satenya. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, seperti ini kawan. Nah, bagi kawan semua yang mau mencoba di rumah, bisa kok, ini mudah. Tapi jangan kaget ya kawan, karena kicot ini cenderung dia akan seperti apa, mempunyai banyak lendir kawan, dan kita harus pandai-pandai untuk mencucinya kawan. Nah, kita siapkan satenya. Nah, ini sudah jadi satu kawan, satu tusuk sate. Kita bikin berikutnya. Ingat kawan, ini cuman ngambil kepalanya saja agar lebih mudah atau lebih nikmat kawan. Sebenarnya semuanya yang terkandung dalam tubuh kicot gizinya sama kawan. Oh ya kawan, tahukah gizi yang terkandung dalam 100 gram kicot ini kawan? Dalam 100 gram kicot kawan mengandung 441 kalori kawan, dan mengandung 48,7 gram protein, 20,3 gram lemak, 15,8 gram karbohidrat, dan zat besi kawan, vitamin B12, magnesium. Nah kawan, siapa sangka ketika kita melihat, kadang-kadang kita melihat kicot, kayaknya tidak terbayang ya, binatang bisa masuk kategori merayap, bentuknya menjijikan kadang-kadang, cuman gizinya itu yang terkandung di dalam kicot tersebut sangat tinggi kawan. Tidak pernah terduga dalam pikiran ataupun tidak pernah terbayang kalau ternyata kicot ini mempunyai kandungan yang luar biasa kawan. Pantas saja orang yang kena penyakit liver itu selain mengkonsumsi obat dari dokter, dia harus rajin makan daging kicot kawan. Karena menurut dokter daging kicot ini mampu menyembuhkan penyakit liver atau gangguan fungsi hati kawan. Ini saya ngomong kayak gini bukan berdasarkan alasan kawan. Orang tua saya sendiri sudah membuktikan kawan. Ketika beliau kena liver, setiap hari saya carikan kicot kawan, saya masakan seperti ini. Alhamdulillah kawan, beliau sekarang sudah pulih, sudah seperti sedia kala kawan, sehat, normal. Ini selain dari obat dokter, juga selain dari pertolongan Sang Pencipta, lantarannya ya ini kawan, mengkonsumsi daging kicot terus menerus kawan. Tapi ingat ya, kalau untuk obat, kalau untuk dijadikan obat fungsi hati atau bisa dibilang liver tadi itu, ini dilarang digoreng kawan, tapi harus dibakar. Dibakar pun tidak menggunakan minyak, karena takutnya menambah kolesterol. Nah ini kawan, kita sudah punya 4 tusuk sate daging kicot. Untuk langkah selanjutnya kita akan membakarnya dalam bara api, bukan api ya kawan ya. Yuk kita lanjut untuk yang berikutnya. Sambil menunggu perapiannya jadi, kita mau mengiris bawang dulu ya kawan, sama cabenya untuk persiapan sate kecap kita, sate kecap kita maksud saya kawan. Nah, kita iris bawang merahnya, mau tipis-tipis bisa kawan, ataupun tebal juga boleh, tergantung seleranya kawan. Persiapkan bawang merahnya sekitar 3 siung, 3 biji atau lebih juga nggak apa-apa, karena
Bila kita mengkonsumsi bawang merah lebih banyak, terutama mentah, maka kita akan lebih banyak mendapatkan gizinya kawan, yaitu vitamin dari bawang putih ini kawan. Ini juga bisa bawang putih membersihkan darah kotor kawan. Nah, untuk cabai kita sesuaikan dengan selera ya kawan. Kalau kawan suka selera pedas, bisa menambahkan beberapa batang cabai. Kali ini saya mengajak kawan untuk mengiris bawang, maksud saya cabainya 4 batang aja kawan, karena itu udah pedas dari tambahan mericanya kawan. Nah, ini semua adalah rempah khas Indonesia. Semua ini antara cabai dan merah sangat besar kandungan vitamin C nya kawan. Walaupun tampilannya irisan cabai merahnya mengerikan ya kawan ya, tapi gizinya kawan luar biasa ya. Hampir selesai kawan. Nah, kita masukkan ke mangkuk ya, terus dikasih kecap. Siapkan kecapnya tergantung selera ya kawan, mau ABC, mau sedap dan sebagainya bisa. Kita satu lagi, sebenarnya kalau saya sendiri itu suka kecap bango kawan, cuman kebetulan kecap bangonya lagi habis nih. Oke kawan, bumbunya sudah siap, tinggal kita meneruskan dengan memanggang satenya kawan. Oke, siap kawan, yuk kita panggang bareng-bareng kawan. Untuk selanjutnya kita tinggal membakar sate kicotnya kawan. Padahal ini sudah matang ya kawan, sudah kita rebus, cuman kalau nggak dibakar itu namanya bukan sate kawan. Nah kawan, saya rasa ini satenya udah matang kawan. Kita angkat, karena kalau terlalu matang takutnya gizinya ke bawah api kawan, baru gosong. Nah, ini kawan, tuh warnanya saja sudah berubah ya, mantap. Ayo kita coba seperti apa nikmatnya sate kicot ini kawan, yuk. Nah kawan, satenya kicot kita sudah selesai kita masak atau kita sate. Sekarang prosesnya tinggal kita mencoba menyantapnya kawan. Ini satenya, ini tadi irisan bawang merah sama kecap dan cabenya. Kita coba ya kawan, dilumurin. Wow, sangat menggoda kelihatannya nih kawan. Sedikit kasih bawang merah. Ayo kawan, coba. Yuk. Masya Allah, ternyata enak sekali kawan. Ternyata enak sekali. Lihatlah kawan, sangat menggoda selera kawan. Coba lagi. Terus terang saja kawan, saya sebagai anak desa sering kali kawan membuat sate kicot ini, karena selain nilai tingkat gizinya yang tinggi, ini gratis kawan. Kadang-kadang waktu dulu masih kecil suka iseng sama kawan-kawan, walaupun belum tahu kadar gizinya, tapi sekarang udah dewasa tahu kadar gizinya, semakin gemar saya kawan. Irisan bawang merahnya mantap. Bisa lagi. Sampai belepotan kawan. Oke kawan, hanya ini yang bisa saya sajikan. Bila mana kawan merasa suka, silakan mencoba di rumah.
Tapi jangan lupa ya kawan, yang belum subscribe, yang belum komen, belum like, belum share, tolong ya kawan ditunggu agar saya semangat dalam memberikan konten-konten berikutnya ya kawan. Terima kasih. Saya Mama Sero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.